Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kawan-kawan, pemirsa, kali ini saya sedang berada di kediaman seorang tokoh masyarakat Tangerang Selatan yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat kota ini. Seorang yang sangat penting sebetulnya, sempat menduduki posisi penting di pemerintahan kota Tangerang Selatan, yaitu Pak Muhammad. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah bisa diterima di rumah Pak Muhammad yang asri banget nih. Luas banget, kemudian besar banget rumahnya. Nah, pemirsa, di rumah ini lengkap sekali. Selain rumahnya cukup besar, ada kebun di sini, ada berbagai macam piaraan juga ya. Ya, ada juga sih. Ada burung ya. Ada apa burung, aja terus? Ada burung, ada ikan, ada ayam, ada dari mulai itik, itiknya sampai yang udah besar ada. Ikan di mana kolamnya? Ikan di belakang ada. Ini sorgawi sekali rumah Pak Muhammad nih. Saya sebetulnya bukan asing lagi dengan Pak Muhammad nih. Saya sudah kenal lama beliau sejak Tangsel belum berdiri ya. Sampai beliau menjadi seorang sekretaris daerah Kota Tangerang Selatan yang cukup penting posisinya, dan kita sering kali berkomunikasi. Tapi baru kali ini nih saya Pak Muhammad berkesempatan berkunjung ke rumah Bapak nih. Jadi kegiatan apa nih Pak Muhammad selama ini? Udah pensiun ya? Udah. Jadi setelah pensiun saya menikmati sisa hidup. Mantap. Ya, sisa tua nih kan. Dulu kita kan mulai kerja jam 7, bahkan dari jam 6 pagi subuh kita udah berangkat. Kadang pulang malam, bahkan kita nginep di kantor, nginep di tempat tugas di mana itu udah biasa. Selama 30 tahun, 35 tahun. Terus saya rutin seperti itu. Nah, sekarang nih kita pas pensiun betul-betul nih terasa indah, nikmat. Itu ya, luar biasa nih kan. Apa nikmatnya di mana tuh? Iya, nikmatnya kita sekarang kan kita nggak dikejar waktu, nggak diperintah-perintah. Sekarang kita yang memerintah. Kita menurut kehendak kita. Hati kita mau kemana? Mau apa? Bos diri sendiri. Betul. Itu buatannya luar biasa. Banyak bilang kalau orang pensiun katanya kan ada yang sakit, stres. Loh, saya bingung. Kenapa sih? Seharusnya pensiun itu malah lebih sehat. Nah, kiatnya gimana tuh? Kasih tahu dong untuk para pensiunan Tangsel tuh. Ya, kalau saya pensiun semuanya kita nih, penting kita nih kerja dengan hati. Ya, kalau kita senang, kita ikhlas, apapun kita kerjakan itu nggak ada beban. Capek capek, biasa lah, semua juga kita kerja capek kan ya. Ada risiko segala macam, ya kita kerjain aja, ikhlas aja. Gitu. Jadi apa sehari-hari nih kegiatannya? Hari-hari sekarang ya rutinitas saja, kita pagi mungkin jam 4 gitu udah bangun, ya kan. Ya kita karena apa? Saya ini dikepung sama ini masjid tuh dengeran. Ini jarak 50 meter masjid ada 3 nih, ada 4. Oh, dikepung masjid ya? Masjid. Jadi kalau pagi itu udah pasti bising gitu nih kan. Ya bangun, ya udah kita langsung salat subuh. Langsung ke masjid. Ya masjid, zaman teman-teman. Olahraga masih. Saya olahraga tinggal badminton dari dulu ya kan. Senin sama Jumat udah rutin. Bola masih ada juga yang ngajak main bola. Ayo. Itu hobi lama ya bola? Hobi lama. Tapi sekarang saya lagi. Bahkan pernah jadi ketua dia. Masih. Kalau dulu kan askot PSSI. Nah, sekarang saya lepas. Itu kan itu apa? Itu kan asosiasi PSSI Kota Tangerang Selatan. Sekarang kan udah ganti nih sama Bang Erik nih, Erik Thohir kan di PSSI-nya. Saya di Tangsel. Nah, sekarang saya udah, itu kan priorisasi ya, dipilih. Nah, saya udah 10 tahun lah. Udah capek, udah pensiun. Kelihatan segar ya. Masih ceria terus. Saya masih Persi Tangselnya, klub Pemkot Tangselnya nih, yang plat merahnya Tangsel masih sama saya. Itu kan klub nggak bisa ganti kalau saya masih mau. Nah, sekarang saya rencana untuk bola terus nih. Bahkan kita udah mulai kontrak nanti, misalnya bulan-bulan ini, nanti sore juga saya bahas draft kontrak sama BRIN. Yang Puspitek untuk bola itu. Bola. Sekarang kita tingkat nanti untuk ke Liga 3. Sekarang kan Liga 3 nih, mudah-mudahan nanti masuk ke Liga 2. Nah, itu kan. Selain apa? Selain olahraga bola apa? Yang penting sih olahraga itu ya, bola, bulu tangkis, rutin yang lain yang paling kita kalau ada teman ngajak kerja ya sekiranya yang bisa saya bantu. Ada yang apa aja misalnya tentang pemerintahan ya, tentang pertanahan gitu kan ya itu konsultasi yang ngajak yang penting ya kita diajak ayo. Ya apa yang saya mampu misalnya kan di Tangsel, di Tangerang sampai ke provinsi misalnya ada Pak Haji bantu ini bisa nggak? Oke.
saya mau, saya bilang, karena petahana kita apalah. Mantap. Ya, bekas-bekas dulu kita kan masih ingat tuh jadinya kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jimmy. Apa kabar? Ya, Pak Jimmy. Masalah. Ya. Silakan Pak Jimmy. Iya. Ini mampir dulu nih. Iya. Aduh, Pak Jimmy, ini dari mana tadi? Sengaja ke sini. Tadi ada acara sebetulnya di Jakarta, tapi memang mau muter ke Tangerang kan. Saya memang mampir begitu tahu juga Pak Muhammad di rumah, ya sengaja mau mampir. Alhamdulillah. Mau belajar. Mau belajar. Oh, belajar apa nih? Waduh, ini kalau belajar ya, saya selalu suka. Saya Pak paling ini senior nih. Makanya. Senior. Pengalamannya banyak, umur, kemampuan banyak beliau yang lebih. Saya mantap. Kang Uten, saya jujur ya. Kalau saya paling suka baca buku selain buku pengetahuan, saya paling suka baca buku biografi. Oke. Biografi, belajar dari cerita silsilah riwayat hidup orang-orang yang hebat-hebat, Pak. Nah, jadi kenapa tadi Kang Uten tanya mau belajar apa? Saya tahu banget sepak terjang beliau. Nah, khususnya di wilayah Tangerang ini ya. Nah, ini saya mau belajar pengalaman sama beliau. Ini Pak Jimmy ini memang kenalan saya. Walaupun belum lama, tapi sering komunikasi. Karena beliau sangat, menurut saya smart ya. Artinya diajak ngobrolnya enak. Nah, memang beberapa hari lalu ya, ngobrol kapan-kapan kita ketemu Pak Muhammad ya. Nah, saya bilang kebetulan saya hari ini ada di sini. Kira-kira gitu. Nah, beliau selain pengacara, dosen juga, kandidat dokter juga ya? Sudah dokter. Kandidat profesor. Kandidat profesor. Luar biasa ya. Di bidang hukum ya. Di bidang hukum. Nah, ngomong-ngomong saya dengar banyak balehonya itu mau nyalip ya. ini udah di profiling. Enggak apa-apa sekarang. Kalau sekarang boleh. Udah boleh ya. Karena udah CS udah di. Emang udah lagi siapa aja boleh. Ya, orang yang niat pun dipasang, apalagi yang niat kan gitu. Jadi mohon izin punten Kang Uten sama Pak Muhammad. Jadi ya saya memang berniat ya atas juga dukungan keluarga ya. Terlebih lagi restu dari partai, dari PDI Perjuangan. Saya ditugaskan untuk maju menjadi calon legislatif DPR RI dari Dapil Banten 3. Nah tentu ya sebagai orang yang akan melayani di Tangerang ini ya tentu harus tahulah bagaimana karakter masyarakat ya, budaya yang hidup, seluk-beluk masyarakat. Nah tentu belajarnya nih dari dua senior saya inilah. Ini dapil ini nih kalau bicara politik ini dapil paling seru nih Pak. Betul. Disebut dapil neraka. Orang hebat semua kan. Gajah-gajah ini tempurnya di sini nih. Saya lihat tuh ada Pak Wahidin Halim, ada Ibu Airin, ada Haritanu, Bang Rano Karno, ada Rano Karno, dan lain-lain tuh bintang-bintang semua itu. Wah, tempur seru Dasko nih. juga di situ. Iya, Bang Dasko. Tapi ini sebelum kita bicara masuk ke ranah politik, kita ngobrol Pak Muhammad dulu. Mangga. Kita harus ngaji dulu. Mangga. Beliau ini kan selain senior, ya pengalamannya luar biasa di birokrasi, di pemerintahan itu, juga di kemasyarakatan nih. Nah, Pak Muhammad, saya mau tanya nih, menurut Pak Muhammad kan sekarang udah outsider ya, artinya sudah di luar pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Tapi kan pasti sebagai orang asli Tangerang Selatan, kan tidak begitu saja melupakan Kota Tangerang, pasti melihat dong gitu, perkembangannya. Menurut Pak Muhammad, perkembangan kota kita seperti apa sekarang? Ya, kalau Tangsel, ya menurut saya sudah jelas ini kan, dari sebelum ada Tangsel, ya mungkin Boten sama-sama ya, kita memang ingin menciptakan sebuah kota yang mandiri, artinya lepas dari Kabupaten Tangerang, karena saat itu kan kabupaten terlalu banyak, ya, jadi akhirnya kita ini persoalan numpuk sekali, dari mulai sampah, macet, ya, pendidikan, kesehatan, ya kan dan sebagainya. Sekarang udara paling jelek. Wah, sekarang udah paling jelek nih. Se-Indonesia apa se-dunia itu? Se-Indonesia. Se-Indonesia ya kan? Paling jelek. Wah, luar biasa. Jadi jangan sampai Tangsel terkenal yang jeleknya. Itu kan luar biasa nih kan. Nah, sekarang udah alhamdulillah ya, saya mungkin yang mengikuti dan bahkan pelaku ya, dari mulai kita status desa menjadi kelurahan, ya kita pelakunya, teman-teman jangan dulu Cipasera kan. Ini pelaku sejarah juga Pak. Sejarah Berdirinya Tangsel. Ya, kemudian pemekaran kecamatan kita juga. Saya waktu Ciputat kan dengan Ciputat Timur, kita mekarin. Ya saya suruh saya ngambil yang Ciputatnya karena rumah di sini, Ciputat Timur lepasin. Nah, itu sejarahnya.
Nah, sekarang udah alhamdulillah nih sekarang kan yang namanya kesehatan rumah sakit ada Tangsel luar biasa. Kurang lebih ada 32 rumah sakit. Tangsel kayaknya di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Satu kota. Iya. 32 rumah sakit. Berarti banyak yang sakit dong. Wah, diharapkan sakit semua kali ya. Justru mengantisipasi gitu Antisipasi. ya. Rumah Pemkot udah alhamdulillah ya kan, udah 3 rumah sakit. Itu udah luar biasa nih. Ya jadi kalau Tangsel sekarang orang sakit jam berapa aja nggak usah kemana-mana. Rumah sakit yang mana? Dari kelas yang dari puskesmas sampai rumah sakit mewah ada di Tangsel. Itu luar biasa. Sebagai seorang pendiri Kota Tangerang Selatan dan juga pelaku di dalam pemerintahan selama sekian tahun ya, pasti Pak Muhammad waktu itu punya mimpi-mimpi tentang Tangsel ke depan kayak apa. Nah kira-kira mimpi Pak Muhammad yang belum tercapai ini di kota kita ini apa? Oh kalau misi yang penting kita kan kotanya bagus ya kan. Masyarakatnya makmur, itu kan, pendidikan berjalan dengan lancar. Kayak saya dulu, saya merasakan mungkin orang lihat sekarang saya endingnya loh, kayak gini kan ya, Bapak bisa melihat seperti ini kita gini kan. Tapi perjalanan saya kecil mungkin saya nggak buka, nggak ada yang tahu, jarang gitu kan. Kalau gitu nulis buku biografi tadi, supaya bisa diikuti oleh generasi penerus. Kalau sekarang kalau saya bilang saya tuh anak Ngangon, nggak ada yang percaya. Betul. Pas dulu saya Ngangon Kebo, iya itu udah kerjaan saya di sektor 9 tuh tempat saya Ngangon. Ngangon Kebo di sawah di rumah gitu di ladang, macul, bajak sawah itu kerjaan saya. Karena orang nggak percaya, karena orang lihatnya adiknya sekarang saya udah tahu udah sekda. Enggak dilihat dari prosesnya bagaimana masuk ke APDN sekolah gebukin dulu kita kan. Tempatnya di ujung gunung kayak gitu kan ya. Orang nggak tahu gitu kan. Makanya kalau lihat orang wah presiden luar biasa ya kan. Tapi coba kita baca biografinya. Pemain bola udah hebat, main timnas. Tapi ada anak kita sekarang nih yang tentu saya di Tangsel ya, main bola. Dia luar biasa sekarang masuk. Ya kan usia yang 17 sekarang di Jerman. Anak kita sini Ciputat. Orang tuanya nggak mampu. Mau main bola aja dia dari rumah lari ke Jombang. Ya, karena orang tuanya ngojek. Dia nggak ada ongkos. Jalan kaki, fisiknya udah kuat. Wah, paksa lari jogging pagi, sekarang masuk timnas. Itu luar biasa kan? Kalau tahunya kan 2 timnas. Karena keadaan jadi bisa. Keadaan gitu ya. Istilahnya, wah ini saya juga nih. Langsung gue banget kayak begini nih ya. Lu main bola kita kan dari Country Wood, jalan kaki ke Peladen ya kan. Nungguin mobil lewat. Kalau saya cerita begitu orang banyak nggak percaya. Nggak percaya. Itu makanya kalau ini syukur sekarang udah luar biasa. Nah sekarang kita jalan kaki dari sini ke pasar aja nggak mau. Tapi ada masalah yang sejak zaman Pak Muhammad masih sekda ya, yang sampai sekarang menurut saya belum selesai itu soal sampah itu. Sampah, ya sampah sebetulnya sampah tuh nggak akan selesai. Urus sampah ya itu sejak kita lahir sudah bawa sampah. Kita hidup berproses sepanjang kita umur kita memproduksi sampah. Sekarang aja kita itu sampah kan? Selesai sampah nih. Nah, itu sampai kita meninggal kan ninggalin sampah. Orang lahir bawa sampah, hidup proses memproduksi sampah, meninggal ninggalin sampah. Betul. Nah sekarang orang di sini kalau masih dulu masih sedikit, sekarang udah berapa juta penduduk Tangsel. Betul. Ya kan? Nah, makanya menurut saya itu ya gampang-gampang susah. Sampah tuh kalau tahu kita gampang. Kalau sadar masyarakatnya. Ada yang bilang begini Pak Muhammad, sebetulnya Tangsel ini dari sisi infrastruktur udah sangat bagus. Dari yang lain-lain juga sudah. Yang belum banyak di organize dengan baik sebetulnya kualitas SDM yang sangat banyak di Kota Tangerang Selatan ini. Tapi mereka itu kebanyakan merasa bukan orang Tangsel atau masih masyarakat Jakarta atau merasa terpisah dari kehidupan komunitas kota. Karena itu gimana caranya supaya kualitas SDM yang hebat di Tangsel ini juga merasa saya orang Tangsel loh, aduh kita bangun sama-sama gitu. Ada mungkin Pak Jimmy punya pandangan nggak itu? Ya kalau saya tentu tadi belajar dari pengalaman Pak Muhammad ya. Saya pertama sebagai generasi muda Pak appreciate dan saya yakin Tangsel sekarang itu karena bagaimana awalnya berdiri waktu Bapak memimpin begitu. Jadi kita harus akui itu. Nah tentu kalau masalah sumber daya manusia yang tadi Kang Uten tanyakan, memang itu kembali juga harus selain ada program pemerintah, tentu harus juga berangkat dari kesadaran kita sih sebagai masyarakat gitu. Kita kan merasa memiliki tanah yang kita injak ini, yang kita diami ini, ya kita harus mengembangkan diri kita lah. Nah, tapi di luar itu ya memang pemerintah baik dari tingkat kota sampai dengan pusat ya mempersiapkan lah kira-kira apa nih
sarana buat masyarakat bisa mengembangkan kemampuannya, skillnya gitu. Ya artinya sebagai sebuah kota modern kan memang artikulasi budaya, artikulasi kegiatan-kegiatan masyarakat itu harus lebih berkualitas. Betul. Lagi. Dan kita dulu punya SDM bagus itu, Pak ya. Di Tangsel luar biasa. Iya. SDM kita nih ya, di bidang apapun. Ada. Di bidang yang teknologi, sains segala macam luar biasa. Iya. Contoh misalnya kita dari di olahraga. Iya. Olahraga apa saja nih yang kita bina itu prestasi baik. Iya. MTQ agama ya kan, kita didik anak-anak ya, kita jangan ambil yang instan ya, kita bina. Iya. Kayak saya misalnya di bola. Itu yang namanya si Adi kemarin. Siapa itu? Adi Satrio. Adi Satrio. Ya, kiper timnas ya kan. Kemarin tuh anak kita ya kan, udah Timnas, berapa orang? ya? Timnas ya kan. Luar Terus biasa. Orang Tangsel. Si ini Pamulang rumahnya. Si Rejaldi ya kan. Kan ada yang kita masuk sini, ada yang kita bina secara perorangan. Kita ikut lah, kita beri motivasi. Itu di bawah binaan Pak Muhammad. Iya, kita beri motivasi ya kan. Gitu. Si Rejaldi itu dari usia 12 tahun. Rejaldi itu siapa? Rejaldi Hanusa yang dulu timnas sekarang di Persib. Oh, Timnas sekarang Persib. Orang Tangsel juga. Ya, asli dari 12 tahun sama kita. Binaan Pak Muhammad juga. Luar biasa. Banyak sekali ya kan. Itu kayak gitu contoh ya. Kemudian di olahraga yang lain. Itu banyak. Iya. Kayak DKI. Anak kita banyak yang lari ke DKI. Itu dia. Karena kan ini kurang fasilitas nanti kita. Kurang perhatian lah gitu kan. Ya banyak sekali tuh atlet kita ya. Semua Tangsel luar biasa. Kemarin juga ada petinju, Pak, yang juara juga kurang merasa kurang perhatian juga itu. Semua cabur olah kita tuh mumpuni semua. Tergantung kita pembinanya. Kalau kita bina dengan baik, ya otomatis ya ada pembiayaan, ada edukasi ya, semua segala macam. Jadi SDM kita luar biasa SDM kita. Jadi antara kemauan anak-anak, fasilitasi, ya kan infrastruktur segala macam kita siapkan. Jadi semuanya Tangsel luar biasa. Nah ini bekal buat Pak Jimmy nih, realitas seperti itu. Nah aku tadi izin Kang Uten, kan tadi dari yang apa disampaikan Pak Muhammad itu, tentu Pak itu kan kalau saya ya boleh melihat apa yang terjadi atas semua prestasi itu menurut saya itu karena kemauan dari pimpinan daerahnya, pejabatnya gitu. Nah itu apa sih Pak yang boleh kasih masukan buat kami nih Pak di anak-anak muda, generasi muda ya? Apa wejangan atau apa saran Bapak ketika ya memang kita ini ditugasi Pak untuk memimpin ataupun menjadi orang yang berpengaruh di satu wilayah misalnya dari saran Bapak? Ya kalau saya ya anak muda sekarang kita tuh punya kreativitas dulu, punya kemauan. Harus banyak kemauan anak. Kalau udah gak punya kemauan susah kita. Kemauan apapun dia, misalnya di bidang usaha, di bidang olahraga, di bidang seni, ya bidang budaya semuanya. Dia punya kemauan dulu itu kuncinya. Kalau dia nggak punya kemauan, ibaratnya sama kita dorong kayak dorong mobil mogok atau bisa dibilang kayak gitu kan ya. Tapi kalau udah jalan gampang. Ya, kita tinggal pemerintah mempersiapkan fasilitas kemauannya ya. Apapun kemauannya. Nah, kita kemauan tanya, dulu. Kita tanya ke Pak Jimmy, maunya apa nih dia jadi caleg di sini? Jadi makanya kenapa dia milih caleg di Dapil 3 ini? Maunya apa nih? Iya, makasih Kang Uten, Pak Muhammad izin. Jadi memang pertama tentu karena penugasan dari partai. Tapi setelah diberikan tugas Pak Muhammad, punten saya keliling. Saya coba masuk ke daerah-daerah ya, desa ya, di Tangsel, di kota, di kabupaten saya masuk, saya lihat ya memang benar yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Tapi berangkat dari kemauan. Kemauan kita untuk bisa melayani, bahkan mau mengerti nih kebutuhan dari rakyat ini apa. Nah, saya Kang Uten begitu saya hadir di sana, saya lihat kebijakan itu memang harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Ya, jadi kebijakan yang berpihak ke rakyat ini itu nggak bisa bim salah bim, nggak bisa otomatis. Itu harus di-create oleh orang, harus dibuat, diperjuangkan oleh orang. Nah, siapa orangnya? Tentu yang kita namakan adalah sebagai wakil rakyat. Jadi ketika dia mendudukan dirinya sebagai wakil rakyat, sebetulnya dia bukan pejabat, sebetulnya dia justru pelayan rakyat. Itu yang benar. Dia sebagai pelayan rakyat. Jadi apa sih yang rakyat butuhkan? Dia harus memperjuangkan gitu loh. Sama seperti punten kalau kita punya asisten rumah tangga. Ya kan kita bilang, tolong bikin makanan misalnya gitu. Pasti kan dia akan lakukan apa yang diminta oleh tuannya gitu. Nah, itulah
Jadi wakil rakyat itu seyogianya adalah ya pelayan tadi, bukan pejabat. Jadi kuncinya tetap leadership ya. Ya, itu kan mau kita leadership kita kan, kita memimpinnya kan nggak bisa sama. Gaya kita memimpin satu daerah berhasil, belum tentu daerah yang lain betul sama. Kan beda karakter orangnya, betul. Pendidikannya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Gitu nggak bisa. Saya misalnya satu kecamatan, ini masyarakatnya pendidikan belum begitu, saya dengan gaya saya biasa-biasa aja udah bisa manut. Tapi begitu saya di Ciputat, waduh kita muter otak gimana nih? Karena udah lebih tinggi. Orangnya kan banyak, ya ada kampus besar-besar. Ya kan ada UIN, ada sama lagi di Tangsel kan, profesor, jenderal segala macam. Ini luar biasa. Itu beda kita, kayak kita memimpin kita misalnya saya di daerah Kabupaten Tangsel sana dengan di sini. Ya kita nggak bisa samakan sama ya, sama ya tawain kita. Dan itu yang dilakukan Pak Muhammad ya, dari karirnya mulai jadi kepala desa ya? Enggak, saya camat langsung camat. Dari camat, dari Binwil semua. Sampai ke Sekda itu. Itu Kang Uten yang tadi saya katakan luar biasa. Yang saya sekali lagi Pak Muhammad saya harus belajar. Artinya ketika beliau bisa menempatkan bagaimana menghadapi rakyat dengan kualifikasi ini. Dengan rakyat yang kualifikasinya berbeda, itu menurut saya adalah contoh pemimpin yang luar biasa. Karena kalau dia mendudukan dirinya sebagai pejabat, tentu dia punya gaya cuma satu gitu. Dan seharusnya kan anggota dewan itu juga kan pemimpin kan, pelayan kan, pelayan betul. Pelayan kan. Setuju, sangat setuju. Kalau selama ini menurut Pak Muhammad gimana? Kalau dewan kita. Kalau dewan ya semuanya bagus. Sebenarnya kalau dewan itu sekarang yang asli mah kita. Jadi wakil rakyat. Dia nggak berani nilai dia. Iya, kelihatan kan jadi wakil rakyat. Kalau kita udah asli rakyat sekarang. Kita asli ya kan gitu. Itu baru wakil. Mereka bercalon beribu-ribu calon wakil. Wakil rakyat. Kita yang udah asli langsung. Supaya jangan yang ono-ono gitu kan. Kalau beliau udah jadi itu siapapun yang jadi itu jangan yang pokoknya dilayanin gitu. Maksudnya kan gitu. Betul. Harus proaktif kan gitu. Betul. Mereka kan namanya wakil rakyat, mewakili rakyat yang susah, yang senang, kemauannya apa, apa yang dibutuhkan. Kita harus tahu. Kan masyarakat sekarang beda-beda. Di Tangsel, saya bilang kelihatannya orang bagus Tangsel, tapi masuk ke dalamnya kan masih banyak yang diperbaiki, Pak. Iya, orang lihatnya jangan Tangsel, lu lihatnya Bintaro, lu lihatnya BSD, ya kan, coba di dalam-dalam yang masih dalam, ya kan, masa Allah kita masih yang rumah nggak layak masih banyak. Kasihlah perhatian ke situ, Pak. Itu bagaimana menyerap aspirasi, bagaimana nanti mengubah itu, kan ada nanti bersama rakyat, dengan pemerintah kan, bagaimana APBD itu berpihak kepada masyarakat. Nah disitulah fungsi perannya ini kelihatannya nih masih cocok nih, usianya kan masih muda. Tua udah. Bukan lagi kan nih. bukan cuma cocok, sangat cocok. Sangat cocok. Jangan mancing-mancing nih. Kalau mancing-mancing tadi dapat, empatnya bagus tadi kan gitu kan. Mancing-mancing bener-bener kepancing. Dia sempat maju. Gini, saya kemarin diskusi dengan teman-teman aktivis Tangsel ya, senior-senior juga. Ini siapa calon pemimpin Tangsel berikutnya? Yang sudah declare kan diam-diam tuh masih Pak Benyamin, Pak Pilar mau maju lagi. Masa nggak ada lawan, Ten? Udah siapa di Tangsel? Ada Pak Muhammad, mau nggak deh ya gitu? Mau lagi nggak kira-kira? Apa sudah kapok gitu? Itu kan masa lalu kemarin lah gitu kan, pengalaman juga kan gitu kan. Betul, kalau saya kita jalanin aja lah. Hidup ini nggak ada yang kita ini kan, penting kita kata para sepuh dulu, kiai kan, antara hakikat syariat kan itu aja. Iya betul. Kita manusia wajib usaha. Tapi hakikatnya kan, tentunya yang Maha Kuasa takdirkan, Allah takdirkan. Apapun kalau kita mestinya boleh takdirkan, ya pasti jadi. Ada positioningnya kondisi untuk hadap politik depan nunggu. Kita lihat aja dulu, kan ini belum selesai. Kita pilek dulu. Rasanya kalau Pak Muhammad ingin melihat, ini udah sinyal ini. Kita pileknya dulu kan. Kalau sekarang kita udah gini kan, offset nanti kita kan gitu. Kang Uten, tapi saya mau menambahkan sedikit. Tadi kan menyambung yang disampaikan Pak Muhammad ya. Bagaimana pembangunan itu jangan dilihat dari yang udah majunya aja. Ternyata memang ada daerah-daerah juga yang masih sangat perlu perhatian gitu. Nah sebetulnya disitulah fungsi seorang wakil rakyat ya, karena bagaimanapun kan dewan ini kan punya fungsi selain legislatif kan dia fungsi pengawasan dan budgeting gitu ya. Jadi kalau dia tidak dalam rangka budgeting yang pro kepada kebutuhan rakyat gitu kan Pak ya. Misalnya memberikan satu budget agar dieksekusi oleh
pemerintah daerahnya membangun yang dibutuhkan oleh rakyatnya gitu, kurang lebih gitu Pak ya. Nah tentu itu kan akan menyulitkan pemerintah kalau dewannya tidak memberikan supporting itu Pak ya. Nah gitu. Nah kalau menurut Pak Jimmy sendiri kan nanti insya Allah jadi misalnya kan amin. Salah satu wilayah yang harus dibina kan Tangerang Selatan. Nah menurut Pak Jimmy apa yang kurang di Tangerang Selatan nih? Ya tadi dibenahi ya. Tadi saya melihat pertama isu yang sangat krusial itu harus kita selesaikan. Misalnya sarana pendidikan sama tadi pengelolaan sampah tadi ya. Kalau sarana pendidikan yang saya lihat mungkin nanti adalah terkait kebutuhan gedung sekolah, misalnya di tingkat level SMA atau SMP, kebutuhan dari masing-masing wilayah. Nah yang kedua, sampah tadi, saya rasa untuk Tangsel ini sudah perlu ada satu tempat pengelolaan yang sangat besar, yang dengan mekanismenya yang sudah sangat canggih. Nah ini kan nggak mungkin kalau hanya niat dari pemerintah daerahnya saja, kalau tidak dibarengi dengan dorongan wakilnya, baik di dewan yang tingkat kota, provinsi ataupun di tingkat pusat. Gitu. Kalau fasilitas pendidikan sih mungkin udah banyak banget ya. Kampus cukup ya. Cuman yang paling itu mungkin quality ya, konten. Ya, jadi gini dan ya kalau pendidikan infrastrukturnya udah bagus, udah cukup ya kan semuanya kan dari TK sampai SD SMP udah bagus. Udah bagus ya. Kemudian kesehatan udah cukup. Cuma masalahnya sekarang nih masyarakat yang punya BPJS. Iya. Nah, dan BPJS ini kan nggak tuntas. Ini sangat-sangat bahaya, sangat memprihatinkan dan kasihan masyarakat. Iya. Contoh gini, BPJS kan masuk ke rumah sakit. Ukurannya dia kan ini untuk hanya seminggu dirawat. Atau udah ukurannya berapa puluh juta ini gitu kan. Untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan, Dia saya yang dialami masyarakat nih ya. Nah, sedangkan dia perlu dirawat misalnya 2 minggu. Iya. Tapi jatahnya BPJS seminggu. Orang sedang belum sembuh suruh keluar. Belum sembuh suruh pulang. Iya. Itu terjadi banyak. Banyak. Banyak sini pada laporan. Bahkan ada yang meninggal karena dia terpaksa harus dioperasi ya kan? Ditunda. Ditunda karena dia hanya jatahnya seminggu. Dan uangnya nggak cukup, pulang. Setelah pulang masuk BPJS lagi, ya kan? Nunggu lagi, perawatan lagi. Bahkan ada yang nggak diterima. Ini kan itu yang perlu nih. Semua rata-rata di BPJS coba dievaluasi. Seharusnya nih pemerintah ya, baik di apakah nanti kewenangannya pemerintah daerah, ya apakah langsung nasional, misalnya langsung orang sakit sampai tuntas, sampai dia sembuh, ya kan? Mau berapa pun biayanya, kalau nggak harus dibedah jantungnya bedah, ini jangan lagi dibatasi dengan BPJS. Kayaknya jadi orang malah disiksa nih. Itu terjadi di kita di Indonesia ini. Di Indonesia dan nggak hanya di Tangsel. Jadi di Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten. Fokus aja di bidang kesehatan ya. Jangan sampai masyarakat sakit, sebenarnya sakitnya dia berobat malah dia meninggal. Karena program tidak sejalan dengan BPJS itu sendiri ya. Seharusnya kan tuntas, dia sakit lu mau sebulan ke mau berapa ke ya kan, ya BPJS tangani. Jadi kesannya asal syarat ada BPJS bukan proses fokus kepada penyembuhan. Seharusnya kan sampai sembuh. Seharusnya kan BPJS itu kan diadakan untuk meringankan penyembuhan. Gitu. Betul. Jangan sampai orang dia hanya sepotong. Ini tugas negara seperti yang DPR RI ini. Betul Pak. Betul. Bagaimana negara itu? Nah tadi soal sampah Pak. Saya lihat si Cipecang ini nggak pernah beres-beres itu Pak. Itu sejak zaman Bapak ini nggak beres-beres itu. Ya sebetulnya sampah kan harusnya emang kita butuh satu sistem kan ketika itu. Tapi di sampah di kita nih ya kan, kalau saya ngomong gini kita belum jalan ya. Asal kesadaran kita bagi aja sekarang. Betul. Saya udah paham. Sampah kesadaran apa? Kesadaran masyarakat. Kesadaran untuk membuang sampah, memilah sampah. Terus sampah ini bisa nggak keluar dari rumah. Itu bagaimana caranya? Berarti saya dari camat dulu ada namanya Takomin, tabung komposter mini. Sekarang kan? Nah, itu kan ya dulu saya masih camat aja bisa jalan. Ya, tapi sekarang program bagus itu pernah diterapkan di Tangsel? Belum. Oke. Karena kita kan beda. Kita usulkan, tapi kan kita bukan penentu kebijakan. Tapi pernah diomongin. Tapi nggak dijalani. Karena kan mungkin banyak program yang lebih menarik yang lainnya. Apa tadi Pak? Takomin, tabung komposter mini. Takomin, tabung komposter mini. Untuk coba tuh sampah kita bagi-bagi. Sampah yang berat, yang sampah udah pasti, misalnya sampah pasar. Pasar Ciputat, pasar Jombang, pasar Serpong, pasar Bintaro. Kan pasti. Per hari mestinya dia ada 10 ton. 10 ton udah. Betul. Ya kan tinggal buang mau kemana? Cipecang. Ya kan? Selesai tuh mau di
Justru sekarang masalahnya Cipocangnya nggak pernah beres-beres, mau buang kemana itu tumpukan sampah itu. Yang kedua kan sampah yang di masyarakat ini yang berat mah. Iya. Di masyarakat. Jadi kalau ada yang hajatan, nggak ini ya. Dia kan tidak dibilang nggak bisa diprediksi. Ekosistemnya nggak jalan. Iya, nggak bisa diprediksi. Kalau sampah pasar tahuan satu hari sampah dibuang pinggir jalan. Tapi lucu ya, Pak Muhammad ya, Pak Kang Uten. Kalau kita nih rakyat Indonesia ya, kalau di rumah, di kampung kita buang sampah seenak aja ya. Hati kita mau buang hanya dari mobil buang, dari depan rumah buang gitu ya. Coba aja pada pergi ke luar negeri gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke Singapura gitu. Mau buang sampah tuh kayak takut-takut gitu. Beda itu tadi. Pendidikan, gitu. Kesadaran gitu. Disiplin. Itu rasanya penting ya, Pak Muhammad ya. Maksudnya, misalnya kita kan mau datang buang sampah sembarangan, ada polisinya kan? Denda. Pak, sampahnya tolong dikembalikan diambil. Betul. Kita kena denda. Betul. Kan takut malu kita. Betul. Ya kan mewakili Indonesia kita. Ada di Singapura ya kan sampai ditegur kayak gitu. Betul. Tuh, lihat Indonesia tuh. Kan Indonesia Jadi yang disebut. intinya pentingnya pendidikan, kesadaran membuang sampah dan memilah sampah yang Iya. Apalagi Pak Jimmy kira-kira bisa dilihat. Ya kalau saya kembali ya, Tangsel, ya. dari sisi Tangsel saya pikir ya tadi sudah disampaikan Pak Muhammad ya. Pembangunan sumber daya manusia itu menjadi hal yang sangat penting karena kalau infrastruktur sudah bagus ya, vibes environment-nya udah bagus ya. Ini kalau nggak dijalankan oleh manusia-manusia yang punya pengertian ya, pengetahuan, pemahaman, pendidikan yang cukup kan juga lama-lama infrastrukturnya juga bisa berantakan gitu ya. Jadi saya pikir bagaimana budaya yang ada itu disinergikan dengan ilmu pengetahuan ya dan kesadaran yang mungkin ini nggak cuma tugas berat pemerintah, ya mungkin menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, ya budayawan daerah sini untuk yuk sama-sama kita ajak masyarakat kita untuk punya keinginan dan kesadaran. Nah, saya rasa kalau itu sudah muncul, Pak Muhammad, baik kita bilang mau bikin sampah buangnya gimana juga saya rasa akan lebih sampah kan sebenarnya sampah ini sangat menarik sebetulnya saya bilang ya kan karena ini orang sejak lahir sudah bawa sampah. Iya betul. Sepanjang hidup produksi sampah ya. Meninggal ninggalin sampah. Sebetulnya sampah juga sekarang ya. Saya waktu itu saya tes Sekda ya kan. Saya ditanya Pak Muhammad ada satu apa namanya nanya saya kan, Muhammad bagaimana? Andai kan Pak Muhammad tidak kepilih menjadi Sekda. Saya tanya gitu kan, saya bilang gampang aja Pak, simpel aja saya jawab. Saya berhenti, saya bilang jadi pegawai, saya bilang gitu kan. Jadi kalau kita udah nggak pakai buat apa ini kan? Terus mau lu ngapain? Saya bilang, saya ngolah sampah aja Pak, saya bilang. Baik, Pak Muhammad, Pak Jimmy, ini nggak terasa waktu udah hampir 1 jam ya ngobrol. 1 jam ya? Asik ya. Saking Asik nih. enaknya gitu. Terus didukung ini kan. Alamnya. Alam di rumah Pak Muhammad ini. Jadi waktu siang ini kita betul-betul bermanfaat ya, mengaji nih. Betul. Mengaji Tapi kepada seorang senior. kita memang harus bersatu dengan alam kan. Mengaji kepada seorang senior, guru pemerintahan, guru politik juga gitu. Pengalaman hidup juga. Politik belum. Belum ya. Baru kemarin tapi kan pengalaman. Saya rasa sudah lah, karena menjabat Sekda itu kan juga sudah jabatan politik juga. Nah, mudah-mudahan Pak Muhammad sehat terus. Ya. Amin. Terus beraktivitas dan berkontribusi kepada Ya. Tangsel, dan masyarakat Tangsel masih berharap Pak Muhammad bisa manggung lagi. Dan berkarya lah. Berkarya gitu kan. Oke. Pak Jimmy, terima kasih ya. Siap Kang Uten. Sudah menemani saya. Saya tapi nanti minta izin Kang Uten kalau diperkenankan Pak Muhammad boleh berkunjung lagi, ya kan? Boleh. Saya boleh silaturahmi kapanpun mau belajar. Ya. Karena saya yakin dengan makna yang khusus. Ya, saya yakin ilmu beliau masih sangat banyak. Yang saya izin belajar dari situ. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikianlah obrolan singkat, santai, menarik dengan seorang tokoh dan guru serta senior yang sangat penting posisinya di Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Muhammad sudah menerima kami belajar banyak di rumah yang sangat asli ini. Terima kasih Pak Jimmy. Siap Kang Uten, Pak Muhammad. Terima kasih menemani saya ngobrol dengan seorang tokoh penting ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.